Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. 3 sebab utama doa terkabul. Ada 3 sebab utama doa itu terkabul. Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an berkata, siapa yang Allah mudahkan baginya untuk menghadirkan hati dalam doa, maka doanya takkan tertolak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallah lantas mengatakan, siapa yang menghadirkan hati dalam doa pas keadaan darurat atau genting, ia meminta dan kuat rasa harapannya, maka hampir-hampir doanya sulit untuk ditolak. Al-Fawaid halaman 78. Berarti kesimpulannya ada 3 sebab utama doa itu terkabul. Hati tidak lalai dalam doa, benar-benar menghayati saat menghajatkan doa, benar-benar butuh membuat kondisi genting saat meminta, menaruh harapan besar terkabulnya doa. Dalil yang mendasari 3 hal di atas adalah sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sedangkan kenapa keadaan genting atau saat butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan doa tersebut cepat terkabul? Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, beliau bersabda, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambut kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Imam Muslim. Keadaan dia yang genting sebenarnya membuat doanya terkabul, namun dikarenakan ia mengonsumsi yang haram yang mengakibatkan doanya sulit terkabul. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu
Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surat Ghafir ayat 60. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia berdoa kepadanya. Jika mereka berdoa, niscaya Dia akan memperkenankan doanya itu. Tentu kalau kita menghendaki doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman takwa, kita harus soleh dan solihah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ad-Daha dan Al-Mujahid mengartikan ayat ini, Tuhan kamu berfirman, beribadalah kepadaku, niscaya aku akan membalasnya dengan pahala. Menurut mereka di dalam Al-Quran, perkataan doa bisa pula diartikan dengan ibadah. Allah berfirman, iyada'una min dunihi illa inathaw wa iyada'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Surat An-Nisa ayat 117. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, doa itu ialah ibadah. Riwayat At-Tirmidzi dari An-Nu'man bin Bashir. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa doa dalam arti ini berarti permohonan. Sebenarnya doa dan ibadah itu adalah sama dari sisi bahasa, hanya yang pertama berarti khusus, sedang yang kedua berarti umum. Doa adalah salah satu bentuk atau cara dari ibadah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis. Doa itu adalah inti ibadah. Riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ditanya orang, ibadah manakah yang paling utama? Beliau menjawab, doa seseorang untuk dirinya. Riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, maka doa dalam ayat ini dapat diartikan dengan ibadah. Hal ini dikuatkan oleh lanjutan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka yang hina. Ayat ini merupakan peringatan dan ancaman keras kepada orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah. Ayat ini juga merupakan pernyataan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka memperoleh kebajikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, menghambalah kepadaku, selalulah beribadah dan berdoa kepadaku, aku akan menerima ibadah dan doa yang kamu lakukan dengan ikhlas, memperkenankan permohonanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman dan takwa kita sehingga kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah, dan apabila berdoa mudah-mudahan al-ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa istri kami dan anak cucu kami, dan dosanya bapak ibu kami, dan dosanya bapak ibu guru-guru kami, dan dosanya kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah
kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barokah wa bi taatil lasihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Ya Allah, berikanlah kepada seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.